Atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatkur Abadi dari Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan adalah sebuah landasan bagi sebuah negara untuk menciptakan kelompok masyarakat yang memiliki kualitas baik dari sisi nasional maupun internasional. Menurut penelitian dari PISA tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 77 negara sebagai negara dengan tingkat pendidikan terbaik. Pendidikan sejatinya bisa didapatkan di mana saja, tapi lumrahnya berada di sekolah. Namun, di masa pandemi ini, pendidikan menjadi sangat rancu, sehingga dibutuhkan tenaga pengajar yang mendatang ke rumah untuk membantu siswa-siswa tersebut untuk belajar. Langkah konkret dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah membentuk sebuah program yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebinekaan Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu, pengetahuan untuk menutupi disparsitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri. Selanjutnya ada magang atau praktik kerja. Selama ini, mahasiswa magang yang berjangka pendek, kurang dari 6 bulan, sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Tujuan dari magang atau praktik kerja ini adalah melalui program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja atau experimental learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skills seperti keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dan sebagainya. Maupun soft skill, seperti etika profesi atau kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam membentuk dunia kerja dan karirnya. Selanjutnya, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Menurut PISA 2018, peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, penelitian atau riset. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti,
Merdeka Belajar bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk magang di laboratorium pusat riset. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mahasiswa lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya dan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Selanjutnya ada proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Namun, pelibatan mahasiswa selama ini sangat bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Dengan adanya kegiatan ini, maka perguruan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa untuk kepekaan sosial, menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 130 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Search Institute 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuannya adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Selain itu, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Selanjutnya ada studi atau proyek independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa serta dapat untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Tujuannya adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Yang terakhir adalah membangun desa atau KKNT. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Tujuan KKNT ini adalah menghadirkan kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dengan bekerja sama bersama pemangku kepentingan. Yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Kemendikbud sebagai bentuk dari program Merdeka Kampus Belajar adalah membuka kesempatan bagi mahasiswa menjadi relawan mengajar. Alasan saya bergabung dengan relawan mengajar
adalah untuk membantu adik-adik di sekitar lingkungan saya untuk belajar memahami pelajaran-pelajarannya di sekolah. Selama pandemi, adik-adik ini mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara daring. Karena tidak semua sekolah dan tidak semua siswa terhubung dengan internet dalam metode pembelajaran yang baru di tengah pandemi. Menjadi relawan mengajar adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar dalam perkembangan pendidikan siswa secara lokalitas tertentu. Salah satu siswa yang saya ajar adalah Zafira, murid kelas 2 SMP dari SMP Negeri 232 Jakarta. Dirinya mengaku kesulitan untuk belajar karena kurang paham dengan apa yang diajarkan oleh gurunya melalui media daring. Untuk itu, setiap 2 hari dalam seminggu, saya membantu Zafira dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah dan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang akan dia ikuti untuk besok hari. Setiap Senin dan Kamis, pukul 8 hingga 9 pagi, dan pukul 3 hingga 4 sore kami berinteraksi secara belajar. Pelajaran yang kami bahas antara lain IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan PPKN. Sekian video tentang relawan mengajar dari saya Fatur Abadi dari Universitas Negeri Jakarta. Tetap pakai masker.